Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Android 15. Nah, update Android gede kayak gini tuh, kalau dulu itu biasa ngasih fitur-fitur baru yang keren ya, terus diomongin banyak orang lah tiap abis update. Dan desainnya itu juga berubah total. Happy banget lah zaman segitu. Ya kalau dulu sih update kayak gini mungkin akan dinamain Android 14.3 atau Android 14.5 ya, bukan Android 15. Cuma ya saya bisa paham soal ini. Karena konsekuensinya dari yang bikin update Android ini tentu harus mikirin ya gimana supaya update ini itu bisa jalan dengan normal dan stabil di HP-HP yang speknya kentang. Jadi ya bukan cuma fokus di HP-HP flagship kayak dulu. Nah sedikit catatan, update Android 15 yang kita bahas di video ini itu udah masuk fase platform stability ya. Ini beda sama iOS 18 yang kemarin yang masih developer beta. Itu versi beta yang paling awal banget lah. Tapi ya sebenarnya masih sama-sama belum stabil sih. Dimana di sini saya sering nemuin aplikasi yang force close dan masih ada beberapa settingan yang nggak bisa dipilih. Nah, fase platform stability ini bisa dibilang versi beta yang paling akhir ya. Sebelum finalnya keluar sekitar bulan September atau bulan Oktober nanti. Di fase ini sebenarnya dari segi desain sama fitur itu udah cukup final ya. Paling tinggal ngerapiin bugs, crash, sama tipis-tipis ngerapiin fitur. Jadi ya saya pikir ini udah cukup ideal ya buat ngasih gambaran kira-kira apa aja sih bisa kita dapat dari update Android 15 nanti. Habis update, bagian yang perlu di setup di awal-awal itu tentu aja home screen-nya. Ya, sekarang di Android 15 kita bisa set icon aplikasi supaya warnanya ini seragam sama wallpaper-nya. Caranya, tap hold home screen terus buka wallpaper and style ya. Habis ngatur mau pakai wallpaper apa, tinggal pilih color palette di bawah sini. Atur aja nih yang warnanya samaan kayak wallpaper. Nah kalau udah, aktifin theme icon di sini. Emang sih nggak semua icon aplikasi bakal auto punya warna yang sama. Karena ya beberapa aplikasi pihak ketiga itu masih belum bisa dipaksa untuk pakai warna yang seragam. Buat yang ngerasa tampilan visual HP-nya kok jadi kurang stand out atau kurang gonjreng, sekarang bisa nih kita setting kontrasnya langsung dari setting wallpaper ini. Caranya tinggal tap color contrast, terus atur aja level kontrasnya di sini. Terus kalau untuk orang tua, bisa juga nih buat maksimalin kontras teksnya. Tinggal tap opsi di bawahnya sini ya. Nanti di tiap teks yang muncul di layar, bakal muncul tuh background hitam putih supaya warnanya tuh lebih stand out. Oke lanjut. Nah, biar tampilan makin cakep, sekarang kita juga bisa custom tampilan jamnya ya. Jadi macam-macam kayak gini. Nah, ini masih di settingan wallpaper and style yang sama, tapi pilih yang lock screen. Total sih ada sekitar 9 tampilan jam di lock screen ya, yang mana kita bisa atur ukuran sampai warnanya. Jadi biar serasi lah sama wallpapernya. Terus cukup ngintip dari lock screen, sekarang kita juga bisa ngepoin judul lagu yang lagi di play di sekitar kita nih. Ini caranya juga gampang banget, tinggal scroll ke bawah dan masuk ke opsi lock screen tambahan sini. Nah ini tab yang no playing ya, dan aktifin aja. So far sih untuk lagu-lagu luar ini cepet banget ya dikenalinnya. Nah giliran lagu lokal, kadang nongol, kadang enggak. Sebenarnya kalau untuk multitasking hampir nggak ada yang baru ya di Android 15 ini. Tapi ada satu nih yang cukup menarik ya. Jadi buat Anda yang sering pakai kombinasi split screen ya buat membuka dua aplikasi dalam satu tampilan, sekarang tuh kita bisa nyimpen kombinasi split screen buat dibuka kapan aja. Misalnya kita sering buka aplikasi chatting atau misalnya WhatsApp ya dengan aplikasi foto dalam format split screen misalnya. Kayak kita lagi mau transfer gambar nih di chat. Kalau kita mau pakai lagi tampilan split screen ini, kita bisa nge-save-nya ya. Tinggal tap yang icon di atasnya ini, terus pilih Save App Pairs. Nanti kombinasi split screen-nya ini bakal kesimpan di home screen dan bisa dibuka kapan aja. Nah, buat Anda yang pengen ada fitur semacam secure foldernya Samsung di HP Android lain, akhirnya Android 15 juga punya nih. Namanya Private Space. Ini tinggal masuk ke setting, terus security and privacy, terus buka yang private space. Tap setup dan nanti kita tuh diminta buat masuk ke akun Google yang berbeda ya, yang terpisah dari akun Google utama. Habis itu kita juga diminta buat setup opsi unlock yang berbeda dari yang utama, mulai dari pattern atau pin sampai sensor biometriknya. Jadi semua aplikasi yang ada di private space ini punya profil yang benar-benar berbeda ya dari aplikasi utama. Nah defaultnya private space ini tuh ada di bagian paling bawah app drawer ini ya. Tapi biar orang lain nggak kepo, kalau kita punya ruang privacy kayak gini, ini sebenarnya juga bisa disembunyiin dari settingannya. Nah kalau pengen ngebukanya lagi, tinggal ketik aja private space di kotak pencarian. Oh ya, ngomong-ngomong soal privacy, di Android 15 tuh kalau kita mau rekam layar, itu tuh sekarang bisa diatur per aplikasi aja loh. Tap yang screen recording dari control center, terus pilih yang single app. Nanti bakal muncul tuh daftar aplikasi yang mau direkam. Ini tinggal tap aja. Misalnya nih, mau ngerekam tutorial di browser. Tiba-tiba SMS OTP nongol di atas. Nah, notif SMS tadi, itu tuh nggak akan ikut kerekam. Atau misalnya pas mau ngerekam layar di Instagram, terus kita harus ngebuka aplikasi lain lagi, misalnya ngebalas chat.
Nah, rekaman layar itu akan tetap fokus atau kekunci di Instagram tadi ya, tanpa ke-distract di aplikasi lain. Tamu sering pakai ringtone apa getar nih? Udah getar ya, karena emang lebih lebih sunyi aja, tapi kita tetap dapat notice kalau ada notifikasi masuk. Kabar baik ya buat pengguna Android 15, karena mode getar di Android 15 itu sekarang bisa lebih pinter dan nyesuaiin dengan lingkungan sekitar. Masuk aja ke setting, terus sound and vibration, terus tap yang vibration haptics dan aktifin adaptive vibration di sini. Kalau ini aktif, mode getar pas ada notif masuk itu bakal nyesuaiin sama lingkungan sekitar. Misalnya kita lagi naruh HP di atas meja, ini tuh getarnya bakal lebih soft ya. Sementara kalau kita taruh di sofa, getarnya tuh akan lebih kenceng biar kita notice kalau ada notifikasi masuk. Oh ya, fitur ini akan aktifin mic dan sensor-sensor tertentu ya, jadi akan ngaruh sama battery life-nya. Meski nggak terlalu signifikan sih pas saya cobain beberapa hari ini. Nah, buat Anda yang suka kesel kalau storage HP-nya udah mulai tipis, tapi ya bingung juga harus hapus aplikasi yang mana, karena semuanya penting. Sekarang Google punya jawabannya di Android 15 ini. Jadi sekarang kita bisa archive aplikasi, yang mana itu akan ngehapus otomatis di sistem, tapi data-data di dalamnya itu masih dipertahankan. Caranya juga gampang banget, tinggal pilih aplikasi yang mau di-archive, misalnya aplikasi TikTok nih. Ini tap aja info dan pilih yang archive. Aplikasi bakal otomatis kehapus dan sisa storage tadi bakal nambah juga. Terus kalau pengen ngembalikin, tinggal klik restore di tempat yang sama. Dan Anda nggak perlu login dari awal buat masuk kembali. Oh ya, ngomong soal storage, di Android 15 ini kita juga bisa ngepoin performa storage HP kita ya. Apakah masih top perform atau udah mulai turun performanya tipis-tipis. Yap, seperti storage pada umumnya, mereka juga punya masa pakai nih. Dan seiring berjalannya waktu, performanya tuh bakal juga turun tipis-tipis. Tapi cara monitornya emang belum bisa dari setting bawaan nih, jadi perlu aktivasi lewat aplikasi Activity Launcher dari Google Play Store. Nah, kalau udah download aplikasinya, cari aja device diagnostic, terus buka yang main activity. Tap yang common in health dan buka storage status. Nah, berapa persen performa storage-nya, ini bisa dilihat persentasenya di sini. Ya sebenarnya sih nggak cuma storage status doang yang bisa kita lihat di sini. Bahkan battery health yang biasanya dikhawatirin anak-anak iPhone, itu juga bisa kita lihat performanya ya. Tinggal tap yang battery status. Nah, di battery status ini, kita tuh nggak cuma bisa ngelihat persentase baterainya doang, tapi juga cycle count sampai waktu pembuatan baterainya juga. Ya, sebenarnya dua fitur monitor ini menarik banget sih. Tapi saya berharap ya di versi finalnya nanti, ini udah masuk ke setting bawaannya. Jadi nggak perlu install aplikasi pihak ketiga macam Activity Launcher yang mana banyak stepnya. Terus buat yang sering meeting online di PC atau laptop dan butuh webcam yang proper, wajib banget nih aktifin fitur yang satu ini. Ya, di Android 15 ini bisa ubah HP Android kita itu jadi webcam dadakan. Yang mana ini lebih bagus kameranya dari webcam laptop dan nggak butuh aplikasi pihak ketiga lagi. Caranya tuh juga gampang banget ya, tinggal colok HP-nya ke USB PC atau laptop, terus di preferensi USB pilih yang webcam. Nah, misal mau dipakai buat on-cam Zoom meeting, ini tinggal atur aja di setting video. Terus pilih yang Android USB. Pas ini aktif, dari HP juga bisa kita setel ya. Mau pakai kamera belakang atau depan. Atau kalau mau hasil video yang lebih HD, nggak kekompres, bisa tap yang HD quality di bawah sini. Oh ya, kalau pilih HD ini bakal ngaruh sama suhu yang lebih hangat ya. Dan lumayan nyedot baterai kalau dipakai buat on-cam Zoom berjam-jam. Ya sebenarnya koneksi USB di Android 15 ini tuh nggak cuma buat webcam dadakan doang ya. Ada satu fitur yang lebih keren lagi nih, yang mana kita bisa transfer tampilan HP kita tuh jadi mode desktop pas dicolok ke monitor eksternal. Cuma ada beberapa opsi nih yang perlu di setup biar lebih maksimal. Pertama, aktifin dulu developer setting ya dengan tap 7 kali di build number. Kalau udah, masuk ke menunya dan cari enable freeform Windows. Nah, ini diaktifin aja bareng dua opsi di bawahnya. Kalau udah, tinggal colokin aja HP-nya ke monitor pakai kabel USB-C yang proper. Saya bilang proper karena ini harus kabel USB-C yang support display out ya. Jadi bukan kabel USB-C yang biasa dipakai buat ngecas. Nah, habis dicolok, nanti pilih yang mirror display di HP-nya. Udah deh, habis itu bakal langsung muncul app driver dengan aplikasi yang bisa kita atur ukuran window-nya secara fleksibel. Sebenarnya ada yang masih kurang sih dari mode desktop di Android 15 ini. Ya, di sini masih belum ada taskbar-nya kayak Samsung DeX. Sebenarnya ada cara buat ngakalin sih, tinggal install aplikasi taskbar di Google Play Store, terus aktifin yang desktop mode. Udah, itu langsung jadi taskbar ala-ala Samsung DeX. Cuma ya saya ngarepnya di versi final nanti, ayo dong tambahin juga taskbar secara bawaan gitu. Jadi kita nggak perlu install aplikasi pihak ketiga lagi. Kalau prediksi saya ya, fitur desktop mode ini tuh nggak akan kompatibel untuk semua HP yang nantinya bisa jalanin atau bisa update ke Android 15. Ini lagi-lagi balik ke spek HP-nya ya, bisa display out atau enggak. Nah yang terakhir, ini sebenarnya bukan settingan untuk pengguna biasa.
Tapi perlu juga nih diaktifin kalau Anda seorang hardcore gamers. Ya, di Android 15 itu tuh sekarang kita bisa maksa game-game Android itu jalan di atas 60 fps selama spek layar dan mesin HP-nya ngedukung juga ya. Tapi fitur ini tuh harus diaktifin secara manual di developer option. Tinggal cari aja disable frame rate limit dan diaktifin fiturnya. Nah, nanti setiap game yang tadinya tuh cuma kekunci di 60 fps, kalau fitur ini aktif, itu tuh dia bisa langsung unlock ke 90, 120, bahkan 144 fps. Tapi sekali lagi catatannya ya, selama spek layar dan mesin HP kalian mendukung itu semua. Oke, itu aja update-update di Android 15 yang saya rasa menarik. Nah, buat yang masih nonton sampai sini, kalian keren. Oh ya, buat HP yang saya pakai di video ini, saya dapat pinjaman dari Trending Tech ya. Video-video mereka tuh cakep-cakep kok. Visualnya sangat eye-pleasing dan banyak shoot-shoot yang sinematik. Nah, kalau Anda pengen nyobain Android 15 di HP lain yang udah masuk resmi, cek juga ya di kolom deskripsi. Beberapa merek kayak Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, bahkan Sharp itu juga udah ngasih tutorial update Android 15 beta. Cuma memang masih terbatas buat HP-HP tertentunya aja. Sampai ketemu di video berikutnya.